إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Subhanallah warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu
Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih pula diberikan nikmat semangat untuk berangkat melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka sholat berjamaah dan dilanjutkan sedikit tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang rawuh di majelis ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah ngaturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten ing surat Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan aku kabulkan doa-doa hamba yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu, wonten ayat menika ngemutaken kula panjenengan di antara bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita lakukan, salah satunya ibadah dalam bentuk berdoa. Bahkan Nabi sendiri pun mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Lalu dalam kesempatan lain juga mengatakan ad-du'a huwa ibadah. Doa itu kunci untuk membuka ibadah, dan doa itu sendiri juga termasuk ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi yen donga, saya yakin banyak di antara kita punya kesamaan. Nalika donga mesti nyuwuni rata-rata nyuwun napa to Bapak Ibu? Minta yang baik-baik tentunya nggih, panjang umur, kesehatan, rizki melimpah, kecukupan, kelancaran, kesuksesan, macam-macam. Tapi jangan lupakan juga di antara daftar list doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah setiap hari, ampun kesupen. Nyuwun datang Gusti Allah minta apa? Minta keselamatan dan juga perlindungan. Ini penting. Minta keselamatan, minta perlindungan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memberikan contoh lewat doa keselamatan perlindungan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
wa min du'ain la yusma. Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal Bapak Ibu. Apa 4 hal yang membawa sengsara itu? 1, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. 2, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. 3, min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak tertahankan. Sing nomor 4, wa min du'ain la yusma, berlindung dari doa yang tidak didengarkan. Monggo kita urai satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama Bapak Ibu, 4 hal yang menyengsarakan itu apa? Sehingga Nabi berdoa kepada Allah supaya diberikan perlindungan. Yang pertama, min ilmin la yanfa, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Loh, nyatane Bapak Ibu, tidak semua ilmu itu memberikan manfaat. Nih yo nyatane eneng ilmu sing ora manfaat. Apa maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ilmu yang tidak memberikan manfaat bagi si pemiliknya dalam urusan dunia maupun akhirat. Di antara contoh ilmu yang tidak bermanfaat misalnya nopo? Banyak Pak Bu. Misalnya 1, ilmu yang tidak diamalkan. Bahkan di dalam satu keterangan hadis, Nabi pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu di hari kiamat sebelum akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya ditanya bab nopo? Tentang ilmunya, apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak Bapak Ibu. Masya Allah, kita itu dapat ilmu itu dari mana saja toh Bapak Ibu, banyak. Misalnya pun kita dapat ilmu lewat pendidikan formal alias sekolah. Yang dirasa-rasa nggih, kalau panjang sekolah niku durasine panjang lho Pak. Dimulai dari TK itu berapa tahun? 2 tahun. Lanjut SD 6 tahun, berarti lah 8 tahun. Lanjut SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun, 14 tahun. Nah, lagi tekan SMA pun 14 tahun loh sinau. Kuwi yen munggah lho nggih. Urung yen eneng ceritane nganggo nunggak barang. Ning jaman sakniki mboten enten nggih bocah ceritane nunggak nggih. Rata-rata diunggahke kabeh. Nggih. Belum lagi yang menempuh sarjana 4 tahun, 18 tahun. Nanti lanjut S2 2 tahun, 20 tahun. Belum lagi S3. Ngantos dumugi profesor. Masya Allah, pendidikan formal aja durasinya panjang, ilmunya kudune ya wis oke. Tapi akan menjadi pertanyaan benjang wonten dinten kiamat oleh Allah kepada kita, ilmu sing dientuk iki wis dienggo kanggo apa? Sudah diamalkan atau belum? Masya Allah, ternyata ilmu bisa menjadikan hujah bagi kita di hari kiamat kepada Allah, tapi di satu sisi juga akan menjadi penghambat bagi kita perjalanan melanjutkan kehidupan selanjutnya tatkala ilmu yang dipelajari tidak diamalkan. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Arab Bapak Ibu mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat seperti pohon tanpa buahnya. Jangan mang pirsani, ilmu itu pasti punya manfaat. Sama pohon itu juga pasti punya manfaat. Paling ndak manfaate pohon iku napa? Oh, dingge iup. Jenengan nggih pun ngraos keto, pirang-pirang dina niki lak hawane panas lho, Pak. Alhamdulillah nalika daleme jenengan, griyane jenengan kok eneng wit-witan. Wah niku mesti silir pena. Tapi kalau ilmu yang harusnya membawa manfaat tidak diamalkan, digambarkan seperti pohon tanpa buah. Nggih pun manfaatnya ya mung sekedar nggo iup-iup. Tapi tidak ada buah sehingga kemanfaatannya tidak bisa dirasakan secara meluas, Bapak Ibu. Sama, ilmu itu hasilnya punya manfaat, paling ndak apa? Oh, pengetahuan. Sing ndek ben ora mudeng saiki mudeng. Biyen orang ngerti saiki ngerti. Tapi kalau tidak diamalkan nggih pun mentok iso ngerti, iso mudeng tok. Ning ora diamalke. Ngapunten, termasuk perkara sia-sia alias tidak bermanfaat. Monggo niki satu pepeling bisa menjadi hujah penolong kita ilmu tersebut, tapi bisa menjadi penghambat tatkala ilmunya tidak diamalkan. Kemudian contoh yang selanjutnya, ilmu yang tidak bermanfaat itu misalnya nopo? Ilmu yang bertentangan dengan syariat. Misalnya nopo? Ilmu sihir, Bapak Ibu. Itu ya ilmu itu. Tapi ilmu yang ada itu nyun pangapunten pasti diperuntutkan untuk perkara-perkara yang buruk, yang jahat. Contohnya ilmu sihir niku napa? Niki percaya mboten percaya, nyatane nggih enten, Pak. Yen kula simpulke enten gangsal SSGPT. Napa niku SSGPT? Monggo mang eling-eling nggih. SSGPT. S niku susuk, S niku santet, G niku gendam, P niku pelet, T niku teluh. Wah. Ternyata setelah saya baca semua SSGPT itu tujuannya diperuntukkan untuk sing elek-elek, Pak. Susuk misalnya nopo? Oh, sudah menjadi rahasia umum. Biasanya pun dipakai oleh para artis ya biar terlihat mempesona. Ben ketok bagus, ben ketok ayu, ora mung ayu tok, ben supaya payu jarene. Niki mung jarene. Ini sudah menjadi rahasia umum, banyak yang menggunakan. S nomor kalih nopo? Santet. Ya. Ini diperuntutkan biasanya nopo? Untuk mencelakakan orang lain, Pak. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam satu riwayat pun juga pernah mendapatkan sihir, Pak. Berupa apa? Dari sisir dan sisa rambut yang masih nempel dari kanjeng Nabi itu dijadikan bahan sihir lalu disembunyikan di dalam sumur yang dalam, sehingga atas perbuatan tukang sihir zaman itu, saya baca riwayat itu namanya Labid bin Al-Asam, tukang sihir di zaman itu nyihir kanjeng Nabi. Alhasil apa? Kanjeng Nabi merasakan badannya tidak enak, kemudian mohon maaf akalnya sedikit terganggu, berupa apa? Koyok-koyok ada rasa ragu-ragu, iki mau wis apa urung yo, wis apa urung yo. Jadi sedikit terganggu. Tapi alhamdulillah sihir yang dikirim kepada kanjeng Nabi bisa hilang ketika Nabi minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana disaksikan oleh Ibunda Aisyah, beliau berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak akan tidur,
di setiap malam Kanjeng Nabi punya ritual juga. Ritualnya apa? Nabi mengumpulkan kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu Nabi mengusapkan kedua tangannya ke bagian tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, bagian depan, dan sampai ke tubuh yang lainnya, dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dan ternyata hal ini pun menjadi jawaban. Allah mengatakan gimana? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mukminin. Jadi satu tameng kula panjenengan satu ya Bapak Ibu. Jadi kula panjenengan tidak perlu khawatir juga nggih. Insyaallah Allah memberikan perlindungan nggih. Kemudian nggih, sing nomor 3, contoh malih niki. Ilmu yang tidak bermanfaat misalnya nopo? Ilmu yang hanya tadi ya masih lanjut nggih. Es santet gendam. Gendam niku napa? Tujuannya ben iso mengelabui wong liya. Terus engko ujunge bondone di jiko. Banyak Pak terjadi begitu. Teman saya mengalami Pak. Dolan ten Solo Grand Mall. Sile meh tumbas, blonjo. Nggih. Ngerti-ngerti ditamplek karo wong ora kenal. Dijak ngobrol. Ya. Ora sadar ngerti-ngerti napa? Dompet saisine niku dikekne mawon, Pak. Lagi sadar nalika wis pirang-pirang menit kemudian. Nah, wah, duitku reneng ya, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Itu terjadi, Pak. Jenengan cek dalam berita banyak kok peristiwa yang serupa. Ada satu ruko, nggih, didatangi orang tidak kenal. Kemudian dijak ngobrol pengalihan, yang satu yang ketika sudah nggak sadar, yang satunya masuk ke rumah, ke ruko itu keluar membawa puluhan juta. Itu terjadi Pak. Monggo ini bisa menjadi kewaspadaan. SSGPT, gendam P pelet. Pelet tujuannya nopo? Ben wong ki jatuh cinta. Makanya dulu ada ungkapan mengatakan cinta ditolak dukun bertindak. Kok ya mudeng ya jenengan ki. Ya itu karena kejadian banyak seperti itu, termasuk teluh ya, tidak hanya mencelakakan orang tapi bisa membunuh orang. Nauzubillahi min dzalik. Monggo dari Kanjeng Nabi tetap perlindungan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama nggih, ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di satu sisi minta perlindungan dari yang tidak bermanfaat, tapi di sisi yang lain Nabi juga punya doa yang setiap pagi dibaca oleh Kanjeng Nabi. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hal yang menyengsarakan apa? Sehingga kita perlu minta perlindungan kepada Allah. Nabi berdoa, a'udzubika min qalbin la yakhsha. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wonten ing surat Al-Mu'minun ayat 1 dan kedua Bapak Ibu, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung sekali orang yang beriman itu, yaitu
mereka yang bisa khusyuk di dalam sholat mereka. Wonten tafsir Bapak Ibu dipun ngendikaken yang dimaksud khusyuk itu yang seperti apa? Ada 4 nggih pengertiannya. 1, khusyuk itu artinya mengibah. Jadi merajuk tenan dateng Gusti Allah. Nomor 2, khusyuk itu artinya tunduk. Jadi tunduknya pun hanya kepada Allah. Nomor 3, khusyuk itu artinya merendah. Ngasor nggih. Kula panjenengan merendahkan dirinya hanya kepada Allah. Dan yang nomor 4, khusyuk itu artinya tenang. Kalau bahasa lainnya tumak ninah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kedudukan khusyuk di dalam ibadah itu tinggi sekali, penting sekali. Bahkan digambarkan khusyuk dalam ibadah itu seperti ruh di dalam jasad, Pak. Jadi nalika kula panjenengan ibadah, salat utawi ndonga kok ora khusyuk, berarti lah gambarane pun apa? Punya jasad tapi ndak punya ruh. Yen cara basane napa? Layamu tu wala ya ora mati ning ya ora medeni niku. Ora mati ning ya ora urip. Jadi digambarkan saking pentingnya khusyuk itu sendiri, termasuk misalnya napa? Yang setiap hari kita lakukan Bapak Ibu. Khusyuk di dalam sholat. Silakan tanya kepada diri sendiri, apakah selama ini sholat kita sudah kinten-kinten pun khusyuk dereng Bapak Ibu? Oh dereng. Monggo, nggih. Kalau belum kita upayakan betul-betul supaya khusyuk. Tadi Pak, mengibah, tunduk, merendah dan sekaligus tenang di dalam ibadah itu yang dimaksud khusyuk. Meskipun tidak gampang nggih Bapak Ibu, karena realitanya nyun pangapunten, sepertinya kita sholat di sini tapi realitanya pikirannya neng ngendi-endi. Iki mau kunciku tak deleh ngendi ya. Iki mau duitku tak simpen neng ndi ya kok ora neng. Nah, nyun pangapunten. Berarti kalau jasadnya sholat tapi pikirannya kemana-mana, berarti benar kan? Jasad tapi tanpa ruhnya. Monggo, ini satu popeling. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya hati dan pikiran saja, termasuk gerakan pun juga perlu khusyuk. Ampun ngantos apa yang terjadi di Indramayu tertular di Ndawung mriki. Jenengan pun mireng berita, ini berita setiap tahun itu di bulan Ramadan gitu. Sholat tarawih kilat. Bayangkan Pak, 23 rakaat hanya ditempuh dalam 7 menit loh. Jenengan mboten sambayangke piye carane salate, mang buka YouTube yen ndak percaya. Jadi Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Sing dibanteri mong amin itu. Cobi Bapak Ibu ngapunten. Mari kita lihat cara wong awam nggih mawon. Salat seperti itu kira-kira sudah dikatakan tumak ninah napa mboten? Mboten. Bukan berarti kita menganggap salat kita sudah baik dan benar, belum nggih. Karena kita mengupayakan diri derek Kanjeng Nabi bahwa yang begitu itu jauh dari kata tumak ninah. Karena kita punya dasar juga, Pak. Dasarnya ngeten. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sholatnya seorang pemuda karena sholatnya dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemudian setelah sholat, cah nom niku wau diceluk Kanjeng Nabi. Mas, kembalilah kepada sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Si pemuda balik melih sholat. Rampung sholat, diceluk malih Kanjeng Nabi. Kembalilah kepada sholatmu. Kamu tadi itu belum sholat. Sampai 3 kali itu berulang-ulang.
Akhirnya cah nom niku wau, kok salat baleni kon baleni terus akhirnya bloko suto. Napa bloko suto niku napa? Ya, berterus terang. Yen cara basa Inggrisnya tell the truth. Wah, mengatakan yang sebenarnya. Tuh Kanjeng Nabi nyun pangapunten. Kula niku ya saben dinten salate carane nggih ngeten niki. Menawi kula salat kok dikon baleni. Salah kula napa? Kula tulung diajari. Lalu Nabi mengajarkan, jika kamu salat berdirilah dengan tegak, bertakbirlah, bacalah Al-Fatihah dan surat-surat yang mampu kamu baca, lalu rukuklah dengan tumak nina, berdirilah dengan tumak nina, sujudlah dengan tumak nina, dan ulangilah sampai selesai. Bisa kita lihat kata tumak nina disampaikan berulang-ulang. Itu artinya pentingnya kedudukan khusyuk di dalam ibadah, dalam hal ini urusan sholatnya. Monggo Bapak Ibu. Dan ternyata makna khusyuk itu bisa kita ambil dan kita amalkan di luar ibadah juga. Artinya dalam urusan lain pun penting loh yang namanya khusyuk itu penting. Misalnya nopo? Khusyuk di dalam belajar Bapak Ibu. Sinau ki ya kudu khusyuk. Saya itu punya kebiasaan, Pak. Kalau ngajar di kelas itu, kalau ngajar ten pondok, Pak, pondok ngruki mriki, Pak. Saya punya kebiasaan masuk kelas. Hal pertama yang saya lakukan itu apa? Gugai bocah sih. Karena jenenge cah pondok nggih, setahu pondok mungkin dah tahu nggih. Cah pondok niku biasanya memanfaatkan jam 1 ke jam berikutnya nek gurune urung teko biasanya dadi Superman niku. Turu ning dhuwur meja dadi Superman kabeh niku. Mesti kula nggugahi dhisik. Karena saya punya prinsip yen kene ngajar sing diajari kok turu, ngapunten, ilmu tidak akan masuk. Wong ora turu ngrungok kowe urung karuan mudeng kok nggih. Kadang saya tanya sama anak, "Piye, mubeng apa mudeng?" Mubeng Pak Ustaz. Nggih, berarti kan kudu dibaleni meneh. Wong sing ngrungokke urung karuan paham apa keneh sing turu. Nah, ngapunten kula kok mboten nyinggung sing turu-turu niki lho nggih. Yen pangapunten niki gojek mawon nggih. Belajar pun butuh khusyuk. Napa malih khusyuk dalam bekerja. Nyambut gawe ya butuh khusyuk lho Bapak Ibu. Cobi jenengan nyambut damel ten bidang kuliner, yen ora khusyuk coto lho Pak. Kudune sing dilebokne gula ning malah ya wah dionek-onekke pelanggan. Khusyuk dalam berkendara. Numpak motor mobil we kudu khusyuk kok. Ning nyatane wong-wong ora khusyuk ning dalan niku, nyekel HP. Bahkan nyun pangapunten, biasanya ibu-ibu niki nggih, numpak motor rating kanan belok kiri, ora khusyuk niku. Niki nyilakane wong lho niku. Ini ora ibu-ibu tok nggih, bapak-bapak ya sering juga nggih. Termasuk apa Bapak Ibu? Banyak terjadi toh kecelakaan di jalan tol. Salah satu sebabnya apa? Ketemu analisa mengatakan banyak kecelakaan di jalan tol itu karena terjadi namanya microslip. Napa microslip niku? Micro itu artinya kecil, slip itu artinya tidur. Berarti microslip itu artinya tidur kecil. Yang cara basa Jawane makler. Nah, nglir makler tok kowe nyilakane wong kok opone kok makles. Nah, nggih. Monggo, yen kepengin makles aja dadi sopir. Nggih, dadi penumpang wae, makles monggo. Nggih. Sopir yang makler ya mending ngantuk. Mending istirahat dulu nggih. Monggo ada rest area bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Masya Allah, kekhusyuan itu penting sekali. Mari berlindung kepada Allah Bapak Ibu.
Ikhtiar kita gimana? Nabi SAW mengatakan begini, at-ta'anni minallahi wal ujlatu minasyaiton. Ketenangan itu datangnya dari Allah, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Artinya apa? Monggo minta kekhusyuan, ketenangan, dan ketenangan itu sumbernya dari Allah. Banyak-banyak zikir Bapak Ibu, insya Allah diberikan ketenangan. Allah sendiri kok yang mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Tapi kalau kita sudah meniadakan zikir kepada Allah tadi, wah disitulah menjadi jalan celah setan masuk ke dalam diri kita, sehingga menggoda orang-orang piye carane ben atine digawe kemrungsung. Jenengan pun nate kemrungsung Bapak Ibu? Pun sosok napa sering? Oh sering. Nah, berarti yang sering itu artinya kita sedang digoda sama setan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan setan niku pokoknya priye carane nggoda wong, salah satunya digoda dengan atine digawe kemrungsung, ujung-ujungnya piye carane urusane menungso niku buyar, bubar, gatot. Oh napa gatot niku? Gagal total. Nek wis gagal, wah seneng banget setan bisa menggoda manusia. Monggo. Nah, yang ketiga dan yang keempat saya ringkes mawon. Nabi berdoa apa? A'udzubika min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak tertahankan. Monggo. Nafsu itu sebetulnya bagus Bapak Ibu. Tapi ketika nafsunya berlebihan, tidak bersanding dengan hati dan akalnya, sehingga nafsu itu bisa menguasai. Monggo salah satu ikhtiar kita menekan nafsu itu apa? Monggo jadi orang yang senang berpuasa. Insya Allah puasa bisa menekan hawa nafsunya. Yang terakhir berdoa dari apa? Min du'ain la yusma. Berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengarkan. Loh, berarti mboten nyambung nih Pak kali ayat Al-Baqarah 186 tadi. Bukankah Allah akan mengabulkan doa setiap hamba? Benar, Allah mengabulkan. Tapi ternyata ada doa yang bahkan didengar pun tidak. Opone kok dikabulkan. Apa salah satu sebabnya? Di antara sebab tidak didengar apalagi dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya apa? Satu, karena si fulan makan minumnya dari sesuatu yang haram. Nah, monggo Bapak Ibu, ini satu popiling, jangan sampai yang masuk ke tubuh kita sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, berdoanya dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Monggo niki cah cilik biasanipun bar salat assalamualaikum langsung wus, wah monggo dongane kesusu. Kemudian yang ketiga, berdoa tentang keburukan. Nah, kadang-kadang orang itu karena terpancing emosi kemudian melakukan sumpah serapah yang sifatnya ndongake sing elek. Wah titenono kowe mulih garek jenengmu tok kowe. Nah, nyuwun pangapunten, ndak usah khawatir kalau ada doa yang seperti itu, insya Allah termasuk doa yang tidak didengar karena ndongake tentang keburukan. Nggih. Lain cerita kalau doanya orang yang terzolimi. Nah, ini lain cerita, Pak. Nggih. Kemudian doanya orang yang tidak menjalankan kewajiban agamanya. Nyun pangapunten, Allah mengatakan gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah
kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Tapi kadang manusia itu ngawur, orang ibadah neng isine mung jaluk terus. Nah, ini bisa jadi sebab jangan-jangan doanya tidak didengar karena apa? Ibadah saja tidak mau. Nah, mekaten Bapak Ibu, 4 hal kesengsaraan yang perlu kita waspadai sehingga kita butuh perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.